welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Henus Lestiani, saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan membahas tentang metode penelitian. Kenapa sih kok ada metode penelitian dan jenis-jenis dari metode penelitian itu apa aja? Mari kita akan bahas ya. Oke, pengertian dari penelitian. Penelitian itu apa sih? Penelitian itu adalah cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Kemudian, metode penelitian itu apa sih? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah itu berarti kegiatan dari penelitian didasarkan dari ciri-ciri 3 sifat ilmiah. Yang pertama adalah rasional. Rasional itu dengan cara masuk akal. Dan yang kedua itu ada empiris. Empiris itu dengan cara dilakukannya dapat diamati oleh indera manusia. Nah, yang ketiga itu sistematis. Langkah-langkah penelitiannya itu harus logis. Mari saya akan bahas satu-satu ya. Apa itu rasional? Rasional itu, jadi penelitian itu harus dilakukan dengan cara rasional atau masuk akal, dapat diterima dengan akal kita dan nanti diperkuat dengan teori-teori yang ada. Itu adalah cara ilmiah rasional. Kenapa sih kok harus masuk akal? Ya karena yang namanya ilmiah itu juga harus masuk akal. Contohnya yang tidak masuk akal seperti apa? Oh ya, ini saya ada satu contoh. Misalkan ya, ada orang sakit parah. Nah, itu yang rasionalnya pasti dilarikan ke rumah sakit. Tapi yang tidak rasional itu, jika ada orang yang sakit parah tapi dilarikannya ke kebun atau dimandikannya dengan 7 kembang. Nah, itu tidak rasional dikarenakan apa? Karena yang dapat menyembuhkan itu dokter, karena tahu cara menyembuhkannya. Tetapi kalau dengan mandi kembang itu tidak rasional karena tidak dapat untuk menyembuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu empiris. Empiris itu kan cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera manusia. Misalkan bukan indera ke-6. Oh, saya mau melihat besok saya di masa depan akan menjadi apa. Tidak seperti itu ya. Kalau tidak ada data-data yang empiris, yang ilmiah, ya berarti itu bukan yang empiris dan langkah-langkahnya harus logis. Selanjutnya, data yang ada dalam penelitian harus memenuhi 3 sifat, yaitu yang pertama valid. Kebenaran dari data yang ada dengan kita laporkan, misalkan di situ ada data penduduk di suatu kota berjumlah 1 juta orang. Maka penelitian harus melaporkan di sekitaran 1 juta orang tersebut. Yang kedua itu reliable, yaitu konsistensi data pada internal waktu tertentu. Misal, penelitian kemarin menyatakan kualitas barang buruk, maka besok atau lusa dilakukan penelitian dengan objek yang sama, akan memberikan hal yang sama. Nah, yang ketiga itu objektif. Kesepakatan banyak orang. Semakin banyak orang yang memberikan data atau informasi yang sama, maka data tersebut semakin objektif. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Nah, yang kedua itu ada pembuktian. Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan. Memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya itu ada klasifikasi penelitian. Penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Nah, kalau penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya, yaitu yang pertama penelitian murni atau pure research atau basis research. Dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan, tidak memperhatikan. Yang kedua, yaitu penelitian terapan. Dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi
suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Jika penelitian berdasarkan tujuan umumnya yaitu yang pertama, penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua yaitu penelitian pengembangan atau developmental research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Yang ketiga yaitu penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan dengan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Jika penelitian berdasarkan tarafnya yaitu pertama penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tapi dilakukan analisis dalam hubungan antar variabel-variabel lainnya. Selanjutnya itu ada data. Pengertian data itu apa sih? Data itu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel berupa angka atau simbol. Fungsi data itu untuk membuat keputusan, perincian, evaluasi. Jenis data yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data yaitu ada data primer, ada data sekunder. Skala pengukurannya yaitu ada data nominal, data ordinal, dan data interval. Sumber data. Sumber data itu berupa wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Selanjutnya itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa sih? Data yang menunjukkan mutu atau kualitas suatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, santun, pandai. Contoh data melalui kuesioner. Data yang pertama yaitu data kategori. Tentang penelitian PHK ada 3 golongan. Yang pertama yaitu perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. Yang kedua itu perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga yaitu tidak perlu diberi pesangon. Selanjutnya itu data berjenjang. Yang pertama baik sekali, baik, sedang, buruk, buruk sekali. Nah, selanjutnya data bersifat relatif, yaitu sering, kadang-kadang, jarang, jarang sekali. Selanjutnya data kuantitatif bisa dikuantitatifkan, dibuat dengan angka dalam bentuk orisinal maupun ranking. Selanjutnya itu data ini diperoleh melalui wawancara dan bersifat subjektif. Oke, selanjutnya itu data kuantitatif itu apa sih? Data yang berbentuk angka misalnya laba 3M EPS sama dengan 0,2 manajemen laba dari rumus. Selanjutnya cara pengumpulan data. Itu dijelaskan data primer itu diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Kalau data sekunder itu diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya laba perusahaan dapat dari laporan rugi, laba perusahaan, harga saham didapat dari BEI. Oke, sekian pembahasan tentang metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.